وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang punya penyakit jiwa bisa disembuhkan? Bisa atau tidaknya ya kembali kepada penyakitnya. Kadang ada orang penyakit jiwa, masuk jin di dalamnya, kemudian dia sakit jiwa. Ini bisa disembuhkan dengan ruqyah. Ada orang yang sakit jiwa karena ya kan dia minta sesuatu tapi nggak kesampaian. Saya punya temen gitu kan, minta motor sama orang tua nggak dibelikan terus stres. Nah, orang-orang model gitu kalau emang diberi motornya bisa jadi sembuh gitu kan. Ada orang yang patah hati gitu kan, kemudian dia sakit jiwa gitu kan. Ya, mungkin solusinya adalah dinikahkan dengan yang dia senangi itu kalau emang bisa gitu kan. Tapi kalau nggak bisa ya kemudian harus dicarikan sebab-sebabnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Asas dari penyakit jiwa itu adalah hati yang tergoncang. Nah, hati itu biar nggak tergoncang maka dibikin tenang, caranya banyak-banyak zikir. Ya, jangan sampai kemudian kita stres. Apalagi urusan dunia. Naudzubillah ya, kita stres karena dunia itu sebuah bencana ya. Karena kehilangan kerjaan stres, karena apa nggak punya pasangan atau belum nikah stres, karena apa namanya nggak bisa capai mimpinya jadi orang tertentu stres gitu kan. Hal-hal kayak gini nih harusnya kita hindari. Dengan cara gimana? Banyak berzikir. Kita zikir, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang cerita hidup kita. Ya, usaha kita sudah lakukan, hasil kita serahkan pada Allah. Ya, kalau gagal ya kita ulangi lagi, kita ulangi lagi, kita ulangi lagi sampai Allah kemudian memberikan keputusan yang terbaik. Insya Allah itu anti stres. Dan Nabi SAW boro-boro stres. Nabi SAW sakit itu cuma di akhir hayatnya sakit panas 14 hari. Sepanjang hidupnya beliau nggak pernah sakit gitu. Ya, terluka dalam perang sering, tapi kalau kemudian sakit enggak gitu kan. Nah, sehingga stres jauh dari beliau SAW. Oleh karena itu maka ketika kemudian dikatakan dalam Al-Quran ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya dengan berzikir maka hatimu tenang, maka banyak-banyak zikir. Zikir itu banyak modelnya. Baca Quran ya zikir, majelis ilmu ya zikir, wiritan itu ya zikir. Ya kamu merenungi tentang ciptaan Allah itu ya zikir gitu kan. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Apakah kamu nggak jalan-jalan di muka bumi untuk melihat bagaimana kuasa Allah atas orang-orang yang mendustakan agama? Kamu cek tuh, oh di sana nih orang udah dikasih tahu yang namanya bukit itu jangan digundulin, atau kok ngeyel digundulin, akhirnya dia kena longsor. Hal kayak gini nih, kita kalau kita mau membaca semuanya gitu kan, maka insya Allah gitu kan hati kita tuh jadi tenang, nggak akan ada stres, nggak akan ada ceritanya gila. Makanya saya suka sedih aja ketika ketemu orang dan saya nanya ini gilanya kenapa? Hanya karena nggak diturutin beli motor gitu kan. Nah, ini satu hal yang sepele ya. Hal itu PR buat orang-orang tua, jangan sampai kemudian anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang lemah iman sehingga gampang stres, gampang gila gitu kan. Ini hal yang menyedihkan kalau sampai itu terjadi. Wallahu taala alam. Baik, ini adalah akhir dari tanya jawab kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.